semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 8. Saya Rivaldora, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host memandu diskusi kita. Halo, saya Rehan. Halo, saya Devina. Halo, saya Salma. Halo, saya Valerin. Hari ini kita akan membahas berbagai problematika pendidikan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kita akan melihat tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari kurikulum, teknologi, motivasi belajar siswa, hingga kesiapan menuju Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, apakah kurikulum yang sering berubah membantu atau justru membingungkan siswa dan guru? Bagaimana nih pendapatnya dari Devina? Menurut saya, kurikulum yang sering berubah ini itu sebenarnya baik karena kan perubahan kurikulum itu kan menyesuaikan kebutuhan kita di zaman sekarang ya. Nah, tapi perubahan yang terlalu sering itu juga bisa membuat kita tuh susah untuk beradaptasi dengan kurikulum tersebut. Iya, saya setuju ya dengan Devina. Kadang guru itu harus mempelajari sistem baru dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pelaksanaannya kadang belum optimal. Pertanyaan berikutnya, mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih dibilang tertinggal dibanding dengan beberapa negara ASEAN yang lain? Gimana pendapatnya nih, Salma? Nah, salah satu penyebab utamanya itu pendidikan yang belum merata, apalagi di daerah-daerah terpencil ya. Nambahin Salma, kualitas pendidikannya juga itu dipengaruhi sama sarana, kualitas guru, dan dukungan lingkungan belajar. Oke. Apakah sistem ujian saat ini sudah mampu mengukur kemampuan siswa secara adil? Gimana nih pendapatnya Raihan? Iya, menurut saya belum sepenuhnya adil ya, karena ujian itu seringkali guru itu hanya mengukur kemampuan siswa berdasarkan akademik, bukan non-akademik ya. Padahal kan siswa ini kan memiliki kemampuan yang beragam ya, seperti kayak kreativitas, komunikasi, dan juga kepemimpinan yang nggak selalu tercermin di dalam nilai ujian gitu. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa di era digital saat ini? Gimana nih pendapatnya dari Valerin? Menurut saya nih salah satu caranya tuh bisa pembelajarannya tuh perlu dibuat lebih interaktif lagi. Terus bisa manfaatin teknologi yang dekat sama kehidupan siswa. Bener banget. Terus juga guru juga bisa pakai media pembelajaran digital seperti video, kuis interaktif, dan diskusi kelompok agar siswa lebih tertarik belajar. Kita masuk ke segmen berikutnya yaitu tantangan guru. Menurut dari Salma sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini? Saat ini tantangan terbesarnya tuh yang pasti guru harus bisa ngikutin perkembangan teknologi, apalagi sekarang tuh perkembangan teknologi udah cepet banget ya. Kalau menurut saya, selain itu juga guru juga harus memiliki tanggung jawab membimbing karakter siswa di era digital ini, di mana era digital ini makin berkembang pesat dan tidak bisa kita tampung lagi. Apakah kesejahteraan guru sudah cukup untuk mendukung kualitas pendidikan yang baik nih menurut Devina sendiri? Menurut saya itu masih ada guru yang kesejahteraan ini belum merata, terutama di daerah-daerah tertentu ya. Nah, padahal kan kesejahteraan guru itu tuh harusnya sangat memengaruhi motivasi dan kualitas pembelajarannya ya. Ya. Seberapa penting sih pelatihan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan nih, Raihan? Ya, menurut saya pelatihan itu sangat penting ya, supaya guru itu dapat mengikuti perkembangan dari ilmu dan juga teknologi yang ada. Nambahin dari Raihan tadi, nah dengan pelatihan yang baik, guru jadi bisa nerapin metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif pastinya. Oke, kita berlanjut kepada segmen berikutnya, yaitu tentang teknologi dan juga pendidikan. Apakah penggunaan teknologi di sekolah lebih banyak membawa manfaat atau justru malah membawa masalah nih menurut dari Valerin sendiri? Menurut saya manfaatnya lebih besar ya jika digunakan secara tepat. Contohnya aja proyektor, jadi lebih memudahkan dalam presentasi siswa.
Memang pemanfaatnya itu lebih besar, tapi tetap ada resiko seperti distraksi media sosial dan juga penyalahgunaan internet. Eh, kita tahu kan kalau sekarang di pendidikan dan teknologi itu ada bergantungan dengan AI. Nah, gimana sih pengaruh AI terhadap proses belajar siswa nih, menurut Raihan sendiri? Oke, kalau dari saya itu dampak positifnya dulu ya. AI itu membantu siswa memperoleh informasi dan juga memahami materi dengan lebih cepat. Karena dia bisa menjelaskan materi yang dinilai rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Nah, tapi siswa juga harus tetap bisa berpikir kritis biar dia nggak bergantung sama AI. Oke. Kita ke ranah yang di lain konteks tersebut, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi pendidikan dari Devina sendiri? Menurut saya sih belum ya, karena masih ada daerah yang mengalami keterbatasan akses internet dan juga perangkat untuk belajarnya begitu. Nah, setuju sama Devina. Makanya pemerataan akses teknologi itu jadi tantangan yang perlu diselesain. Menarik sekali ya. Eh, Berikutnya segmen yang akan saya tanyakan berfokus pada kondisi dan motivasi siswa untuk ranah pendidikan ini. Pertama, untuk saya mengajukan pertanyaan kepada Salma sendiri, apa penyebab utama rendahnya motivasi belajar pada sebagian siswa? Penyebab utamanya tuh yang pasti karena metode belajarnya sendiri kurang menarik. Dia tuh jadi apa? Kayak misalkan materinya gitu-gitu doang, jadi monoton banget. Ya, saya setuju sih. Selain itu juga lingkungan keluarga dan pergaulan juga bisa sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar dari siswa tersebut. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Salma dan Raihan, gimana kalau gurunya tidak mengajarkan dengan motivasi yang tinggi, ada orang-orang yang belajarnya males gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana sih pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik dari siswa itu sendiri? Dari Raihan, bagaimana? Oke, dari sisi positifnya itu media sosial bisa dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sih. Nah, kalau yang dikatakan Raihan ini adalah dampak positif ya, pengaruh positif ya, tentunya ada pengaruh negatifnya juga ya. Jadi, eh, jika digunakan berlebihan, media sosial ini bisa mengganggu fokus dan juga waktu belajar siswa. Berikutnya, apakah beban tugas sekolah saat ini terlalu berat bagi siswa? Dari Devina sendiri gimana? Ya, menurut saya tergantung kondisi dari masing-masing sekolah dan siswanya sih. Setuju sih sama Devin. Dan yang penting juga gimana kita tuh balance ya antara tugas, waktu kita istirahat, atau dan buat aktivitas lainnya misalnya kita ekskul atau ada organisasi gitu-gitu. eh, Bagaimana kesehatan mental siswa mempengaruhi hasil dari belajar nih, Erin? Harusnya tuh sangat berpengaruh ya ke konsentrasi dan kemampuan belajar siswa itu sendiri. Nah, terus juga siswa yang ngalamin tekanan berlebih itu biasanya lebih susah buat dapat hasil belajar yang optimal. Jawaban yang menarik-menarik ya. Berikutnya, segmen berikutnya, yaitu tentang gimana pemerataan pendidikan di Indonesia sendiri. Pertama, mengapa masih ada kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa yang kita sering lihat antara kota dan desa itu perbedaannya jauh banget nih. Gimana dari Raihan sendiri? Ya, ada banyak sih penyebabnya. Cuma kalau mau disebutin, salah satunya itu karena adanya fasilitas pendidikan dan akses teknologi yang belum merata. Menambahkan juga ada jumlah dan juga kualitas tenaga pendidik yang masih berbeda di beberapa daerah. Oke. Berikutnya, apa saja hambatan pendidikan di daerah terpencil nih menurut kalian? Kalau menurut aku ya, eh, yang menonjol banget tuh akses transportasi sih. Terus juga infrastrukturnya yang terbatas. Nah, setuju sama mau nambahin dari Salmon sih menurut
Aku juga adanya keterbatasan nih di bidang teknologi sama tenaga pendidik karena masih banyak tuh misalnya muridnya membludak sementara tenaga pendidiknya tuh di sekolah itu tuh masih dikit. Jadi mereka kena tekanan mental. Gimana cara memastikan setiap anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak menurut Devina? Salah satu cara memastikan setiap anak Indonesia ini mendapatkan pendidikan yang baik adalah dengan pemerintahan ini perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan. Izin nambahin, mungkin distribusi guru juga distribusi guru yang berkualitas juga harus diperhatikan ya, di mana di desa-desa kecil itu masih sangat kurang dan masih minim sekali. Oke. Segmen berikutnya tentang masa depan pendidikan dan Indonesia Emas 2045. Ini topik yang menarik ya. Pertanyaan pertama dari saya, keterampilan apa yang paling dibutuhkan siswa untuk menghadapi dunia kerja di masa depan? Dari Valerin deh, saya pengen dengar pendapatnya. Menurut saya tuh paling penting gimana siswa tersebut bisa berpikir kritis dan mecahin masalah ya. Jadi dimanapun siswa tersebut ntar kerja, dia punya kemampuan adaptasi yang bagus. Nambahin dari Erin, yang jelas kemampuan komunikasi, terus kreativitas juga sama literasi digital. Itu penting banget kalau misalkan mau masuk ke dunia kerja. Berarti selain dari hard skill sendiri yang ditingkatkan, soft skill juga penting ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah pendidikan Indonesia siap menghadapi revolusi industri dari 4.0 menjadi society 5.0 untuk menghadapi revolusi industri ke 4.0 dan society 5.0 maksudnya. Gimana nih pendapatnya? Kalau untuk sekarang sih sudah ada kemajuan ya. Itu salah satunya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, contohnya itu AI, dan banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Ya, namun masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Oke, berikutnya. Menurut kalian seperti apa sistem pendidikan Indonesia yang ideal nih? Oke, kalau menurut saya ya sistem pendidikan Indonesia yang ideal itu pendidikan yang gak hanya fokus ke nilai akademik aja seperti yang tadi dijelaskan. Ya, setuju sama Devin. Gimana siswa itu tuh harus bisa ngembangin karakter, keterampilan, sama kreativitas yang ada di dalam dirinya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apakah pendidikan di Indonesia saat ini terlalu berfokus pada nilai dibandingkan dengan kemampuan nyata? Kalau menurut saya ya, sebenarnya masih cukup banyak yang nilai keberhasilan siswa itu dari angka. Apalagi di lingkungan saya juga masih banyak banget gitu. Ya, saya setuju ya. Padahal kemampuan nyata itu dibuktikan dengan pengalaman. Itu juga sangat penting, terutama di dunia kerja. Haruskah sekolah lebih banyak mengajarkan life skill daripada teori menurut kalian sendiri? Kalau menurut saya, life skill itu tuh sangat-sangat amat penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak basicnya aja, atau mungkin kalau keadaan darurat kayak CPR dan sejenisnya. Nah, selain life skill yang sangat penting, teori juga tetap dibutuhkan sehingga keduanya ini bisa balance. Pertanyaan berikutnya, apakah sistem zonasi yang kita kenal dari SMA, SMP ini berhasil menciptakan pemerataan pendidikan? Gimana nih menurut Raihan sendiri? Sebenarnya kalau dari sisi manfaat, ada beberapa manfaat yang sudah terlihat ya untuk saat ini. Bener banget, udah banyak yang kelihatan, tapi pelaksanaannya juga masih perlu dievaluasi dan disempurnain. Penjelasan yang menarik ya. Nah, saya pengen nanya nih, menurut dari Devina sendiri, siapa yang paling bertanggung jawab
atas masalah pendidikan saat ini? Menurut saya ya tentunya pemerintahan ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam membuat kebijakan. Iya, tapi mau nambahin dari Devin juga, sekolah, orang tua, siswa, masyarakat juga menurut saya punya tanggung jawab yang sama ya dalam ini membuat kebijakan. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir saya ajukan kepada Salma dan juga Valerin. Jika tidak ada perubahan besar dalam pendidikan dan masih masalahnya yang seperti yang kita tanyakan dan juga jelaskan tadi, apa dampak bagi Indonesia pada tahun 2045? Dampak yang paling menonjol tuh pasti Indonesia ngalamin kesulitan bersaing secara global. Karena kualitas SDM-nya sendiri kurang optimal. Harusnya jadi prioritas sih. Harusnya tuh dari sekarang udah Oke, dari diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi kualitas dan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, pemanfaatan teknologi, hingga kesiapan menghadapi Indonesia Emas 2045. Namun, berbagai tantangan tersebut bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa, kualitas pendidikan Indonesia dapat terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berdiskusi dan juga para pendengar yang telah mengikuti podcast kelompok 8 sampai akhir. Saya Rivaldo. Saya Rehan. Saya Devina. Saya Salma. dan saya Valerin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.